Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan Anda saudaraku pendengar dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat atas izin Allah tentunya. Ya pemirsa, menemani Anda di pagi ataupun Selasa pagi hari ini, kita hadir spesial. Jelang kita akan menyambut penyelenggaraan ibadah korban. Tentunya momen istimewa bagi kita umat Islam semuanya sebagai wujud ketaatan kepedulian sosial yang tentu harus dan disertai dengan bagaimana kita secara syariat dan sebagainya. Nah, terkait dengan itu kita akan hadirkan pengadaan hewan kurban Majelis Kandang M9. Sudah hadir di tengah kita untuk menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan dari pengadaan hewan kurban Majelis Kandang M9, Ustadz Profesor Dr. Andes Mugiyatno MSc PhD bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat ya. Walafiat. Agak pilek-pilek tapi sudah sehat. Pilek-pilek ini. Ya, alhamdulillah bersama kita pagi hari ini di tengah kesibukan beliau. Dan sebelum kita ingin tahu lebih dalam, mungkin sebagai pembukanya Ustadz, Majelis Kandang M9 ini apa dan bagaimana riwayatnya ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV MTA dan radio MTA. M9 itu singkatan dari Mojosongo. Mojosongo. Kemudian dipakai sebagai nama pengadaan hewan korban oleh MTA Perwakilan Kota Surakarta. Itu dimulai tahun 89. Sudah lama sekali ya. Dan saya memang perintisnya. Pada waktu itu kita masih kecil. Kebutuhan JPI awal itu sangat dibutuhkan, nyantuni warga yang butuh santunan untuk bangun majelis macam-macam. Nah, muncul kemudian di antara kami saudara Ja'far MD itu, waktu itu dia ketua cabang Banjarsari, punya ide saya waktu sebagai ketua pelayanan kota disampaikan kepada kami untuk mengadakan pengadaan hewan korban itu untuk mencari dana perjuangan. Nah, saya setujui tahun 89. Terus kami ya mulai sudah kami beli kambing ke pasar. Kemudian Pak Ja'far itu memang dia punya pengalaman. Dia punya pengalaman jual beli kambing. Nah, terus kemudian saya dengan Pak Ja'far itu mulai belajar. Waktu itu tempatnya di rumahnya Pak Ja'far sendiri. Di sini. Di Mojosongo, di rumah Pak Ja'far itu. Di samping beliau ada tanah kosong, kita pakai di situ. Nah, kemudian kita 3 tahun di situ kita pindah ke tanah sekarang menjadi sebut Masjid Kandang itu kan, Masjid Kandang M, tempat yang sekarang kita pakai itu. Awalnya kita cuma jual kambing, terus kemudian jual sapi. Tahun-tahun 90-an, tahun-tahun ketika ibadah kurban itu menjadi gerakan besar. Sebelum itu nggak ada. Tahun 70-an itu di masjid-masjid belum ada yang kurban. MTA sendiri itu korban pada tahun 76. Belum ada yang kurban. Saya baru lahir itu. Ya. Jadi tahun 80 muncullah kemudian animo untuk berkorban. Banyak para pejabat yang haji. Banyak pula yang kemudian berkorban. Nah, sehingga korban menjadi bisnis besar waktu itu. Banyak pedagang-pedagang dari Solo, dari Wonogiri yang mengirim kambing ke Jakarta, gitu kan. Nah, kami ikut-ikut itu kan. Waktu itu di kota Solo, yang besar kami, M9 itu. Yang jual sapi juga kami. Semuanya berangkat dari inisiasi latar belakang apa ini, Ustaz? Ya itu untuk mencari dana untuk perjuangan itu. Untuk nyantuni warga, untuk bangun majelis. Karena MTA masih kecil waktu itu kan. JPI awal belum begitu kita harapkan gitu kan. Itu semangatnya itu. Maka kami para penyelenggara ini, saya, Pak Ja'far, sama sekali tidak mengambil apa-apa dari usaha ini. Semua murni untuk perjuangan. Labanya masuk ke perjuangan untuk beli tanah, untuk bantu bangun majelis seperti Majelis Banjarsari, majelis di Jabris 2, juga Jabris 1 juga pernah. Juga membantu kemarin yang terakhir itu Majelis Pasar Kliwon gitu ya. Semua itu.
Nah, kami yang pertama menyaplai, kami bukan cuma apa namanya menyaplai kebutuhan korban di Solo ya, juga Jakarta kami yang menyaplai. Jakarta, Surabaya, Jogja, Itu Semarang. perkembangannya atau memang dari awal sudah seperti itu? Perkembangan berikutnya ya berikutnya begitu. Tapi sejak awal kami memang menekankan kami tidak akan memonopoli. Ini usaha ini bisa menjadi pemberdayaan ekonomi umat, biar tumbuh di daerah-daerah. Lama sekali nggak tumbuh itu. Kami yang menyapai di Jakarta, menyapai Surabaya. Surabaya sama sekali. Kemudian Surabaya cari sapi ke Madura. Yang paling lama dari Jakarta, produk sapi itu. Produk sapi, Semarang, Jogja. Yang kemudian lepaskan Jogja, terus Semarang. Muncul berhenti di situ, ya sudah silakan sudah. Terus kemudian Jakarta. Yang terakhir kemudian di Kerawang, muncul Kerawang itu, gitu kan. Dari sini kan. Nah, itu sejarahnya. Jadi saya yang menjadi memang perintis waktu itu dengan usul Pak Jafar. Nah, ketika kemudian Pak Kis sudah pensiun, beliau sebagai ketua Pemerintah Kota, ya beliau operasionalnya. Tetap saya yang menjadi inisiatornya dan saya yang menjadi apa namanya semacam membuat kebijakan. Operasionalnya Pak Kis. Nah, sekarang Pak Kis itu tampaknya sudah agak mundur kesehatannya. Nah, saya tampil lagi gitu ya. Wah, sekarang kok saya yang tampil ya? Bukan Pak Kis ya. Mungkin bertanya-tanya, kok yang tampil kok Pak Ayo bukan Pak Kis gitu ya. Itu syaratnya sampai sekarang. Nah, kita pakai untuk hasilnya kita pakai untuk beli tanah-tanah. Seperti tanah kandang itu. Yang timur kalian itu kita beli dengan tanah dengan hasil pembelian apa namanya hasil pengadaan korban ini. Tanah di sebagian tanah di dekat Putih Sembor, dekat sampah juga hasil apa namanya itu dari penjariman korban ini. Juga bangun majelis semacam itu. Itu hasil daripada penjariman korban itu. Ya. Baik. Jadi berangkat dari kebutuhan itu kemudian berkembang sampai sekarang ya bisa menyuplai sampai Jakarta. Paling jauh kemana nih, Bro? Jakarta ini. Ya, dengan tentunya belajar dari hari ke hari sehingga kepengurusan kepanitiaannya juga semakin rapi. Tapi untuk kesempatan pertama dulu bagaimana? Kan apakah sudah ada pengalaman dari belanja hewannya, cari di mana atau bagaimana itu? Ya kami ke pasar. Pertama kali kami masuk ke pasar itu pasar Batu. Dari rumah jam 3 pagi berangkat itu. Tahun 89 itu? 89 itu ke pasar. Pertama kali saya ke Batu dengan Pak Jafar waktu itu. Tapi yang ada background ini Pak Jafar, Ustadz Pak Jafar itu punya background dia, punya program jual beli kambing. Saya belajar dari dia. Begitu masuk itu ya gampang langsung bisa gitu ya. Kedua kali ke pasar sudah bisa menerka sapi yang kambing yang gemuk seperti apa, yang kecil seperti apa, yang bel seperti apa mengerti. Nah kemudian kami jual sapi. Juga Pak Jafar yang menjadi pencari pembeli ke pasar. Kami juga belajar dari Pak Jafar. Dari situ saya mengerti. Dan sapi sudah bisa, beratnya sekian gram, bisa mengerti. Dan para penjual daging sapi itu begitu mengerti sapi itu, melihat fisiknya sudah bisa menghitung. Sapi ini kalau dibeli jadinya sekian kilo, mengerti. Dan melihat itu pelan-pelan nggak banyak itu. Itu sudah kalau sudah berpengalaman bisa begitu. Melihat fisiknya jogrok istilahnya, lihat jogroknya itu bisa memperkirakan nanti kalau disembelih hasil dagingnya sekian kilo. Mereka bisa begitu, tanpa ditimbang itu. Iya. Sayangnya tidak ada foto-foto waktu dulu belanja di pasar gitu ya. Nah, saya ada foto, nggak saya siapkan ya. Ada foto ketika saya di kandang itu ya. Memang kalau di pasar mungkin nggak ada ya, tapi di kandang itu saya pernah punya fotonya, tapi ya harus mencari dulu kan. Iya. Nah, kemudian kami membeli sapi ke Bali. Nah itu ternyata sapi Bali itu lebih bagus dagingnya. Kebetulan saya mengambil S2 di Bali, di Udayana. Nah, saya melihat di sana kok banyak sapi-sapi gitu ya. Dan kemudian teman-teman saya ajak ke sana. Dan kami, MC yang pertama kali mendatangkan sapi dari Bali waktu itu, di Solo Raya. Sampai sekarang. Bali itu sama Lombok warnanya agak merah-merah gimana gitu ya? Agak hitam, merah, kemudian di pantatnya putih itu. Kemudian di kaki belakang juga ada putihnya. Itu kan ras yang dilindungi oleh WHO. Sapi Bali itu ras yang dilindungi oleh WHO. Maka tidak boleh ada sapi luar Bali masuk ke Bali, nggak boleh. Gitu. Dan memang ternyata dagingnya lebih sama-sama
beratnya sama timbangannya, kalau sama-sama 3 kintal gitu ya, dagingnya banyak sapi Bali. Kenapa begitu? Karena perbandingan tulang dengan daging sapi Bali itu tulangnya 40%, dagingnya 60%, karena begitu. Sapi yang lain itu perbandingannya tulangnya 60%, dagingnya 40%. Maka sama beratnya, dagingnya banyak sapi Bali. Maka banyak kita sudah ngerti lagi lebih suka sapi Bali. Dan sekarang sudah muncul kemudian beberapa pedagang yang juga jual sapi Bali. Baik, jadi kalau majelis kandang ini memang tanah untuk buat kandang atau bagaimana Ustaz dinamakan majelis kandang ini? Tanah itu milik pusat ya. Iya. Dulu itu tanah milik Mbah Arjo, bapaknya Pak Mujimin, dijual, dibeli oleh pusat. Nah, yang di Solo, yang di situ kan saya, pengurus pusat yang di situ kan saya. Ya kemudian ketika kami butuh tanah untuk jual hewan korban, ya kami pakai sudah. Sampai sekarang kan belum dibangun oleh pusat gitu kan. Ya terus akhirnya kami yang memakai sampai sekarang gitu kan. Nah terus kami tambah dengan membeli tanah-tanah di sekitarnya. Di Timur Kalen itu kami beli dari hasil penjualan hewan korban itu. Ya, Masya Allah. Terkait dengan persiapan Ustadz, bagaimana persiapan di M9? Apakah sudah dimulai beberapa bulan yang lalu, sampai sekarang sudah seperti apa ini? Nah, kami akhirnya membuat kandang permanen di kandang itu. Ada kandang permanen kan. Sudah beberapa tahun kita kandang permanen, tapi kita pakai cuma ketika untuk korban itu. Nah, kami rencana mendatangkan sapi itu nanti baru tanggal 16. Sapi Bali. Bali. Tapi sebelum itu kami akan beli sapi lokal. Kenapa? Karena kami pepetkan ke hari H. Karena sekarang masih banyak penyakit gitu kan. Untuk menghindari yang sampai terkena penyakit, ya kami pepet kayak gitu. Menurut keterangan para dokter, masa inkubasi PMK itu 14 hari. 14 hari dari bakteri masuk ke tubuh saya bisa muncul penyakit 14 hari. Maka kami kurangi deh. Kami beli 16 dan kira-kira 10 hari di kandang gitu kan. Itu begitu. Tahun 16 kami mulai sapi Bali kami datangkan, insya Allah tanggal 16 dan kemudian sebelum itu mungkin sapi-sapi lokal kami bisa beli. Kalau kambing-kambing belum? Kambing-kambing sama nanti. Kambing-kambing ya? Sama ya karena tanggal 16 itulah kambing itu. Kalau kambing untuk ada 2 kambing ya. Kambing apa namanya? Kambing Jawa itu. Kambing Jawa Dan kambing gembel. Yeah. Kambing Jawa. Jadi kami melayani juga orang-orang luar. Pembeli umum itu lebih suka. Itu bukan hanya untuk kebutuhan warga MTA bukan. Bahkan dulu sering itu pembeli luar lebih banyak dibanding warga dalam pakai MTA. Nah, orang-orang luar itu lebih suka kambing Jowo. Ketimbang kambing gembel. Nah, yang kami jual keluar ini kambing Jowo. Kami beli ke pasar, saya nggak pasar, saya langsung. Saya yang beli ke pasar itu. Bagaimana Ustadz proses seleksi hewan kurban agar sesuai dengan syariat dan standar kualitasnya di M9 ini? Ya, saya kira kita semua sudah tahu kan syarat-syarat hewan kurban itu seperti harus sudah berumur, musinah gitu kan. Kemudian sudah di samping musinah, sehat lah. Ya, tidak pincang, yang tampak pincangnya tidak sakit, macam-macam itu kan. Kamu sudah mengerti itu. Nah, kami sudah, ya teman-teman yang bergerak di bidang persapian mengerti itu. Sudah akan mengerti itu. Tanda-tanda sapi yang sakit seperti apa, sapi kambing yang sakit seperti apa, sudah mengerti. Cuma nanti pastinya ya diperiksa ke dokter gitu kan. Itu. Jadi untuk menyaksinya pertama kami lihat dulu dari besarnya dulu, dari jogroknya dulu, dari gemuknya dulu. Jogroknya, gemuknya bisa kita lihat dengan mata gitu kan. Dan dari situ kita mengerti beratnya kira-kira berapa. Yang saya berapa pengalaman melihat kambing, ini beratnya nggak mungkin ada 24 kilo, nggak mungkin. Kan syarat dari panitia kan kambing 24 kilo, sapi kan 250 kilo kan. Dengan melihat kita sudah mengerti nggak mungkin ini mencapai 24 kilo, nggak mungkin untuk kambing ya. Dan sapi nggak mungkin mencapai 2,5 kintal, nggak mungkin. Dan dengan melihat saja sudah berpengalaman, sudah bisa itu. Nah kemudian lihat gemuknya. Dan gemuknya juga ada kriteria. Sapi misalkan itu dari pantatnya yang gemuk, terus kemudian orang ulur ya, tulang belakangnya itu tidak tampak gitu, itu ciri-ciri gemuk. Atau dari dokter hewan itu
Kalau sapi itu tulang rusuknya itu tidak lebih 3 yang tampak. Kalau lebih dari 3 tampak itu kurus. Ya, itu untuk sapi. Kalau lebih dari 3. Ya, kalau lebih dari 3 tampak tulang rusuknya menonjol itu kurus. Itu kalau sapi. Kalau kambing ya disampel, dipegang sampelnya. Gitu. Kalau kambing kan, apalagi kambing gembel ya, kan terbungkus oleh bulunya tampak. Gitu. Kalau penanganan kesehatan bagaimana di M9? Mungkin apakah juga ada kerjasama dengan dinas kesehatan atau dari tenaga kita sendiri, Ustaz? Ya, nah kan pengendalian hewan kurban itu kan mencakup 3 tahap ya, pembelian atau produksi ya istilah mendarangnya. Kita beli sapi, beli hewan ke pasar atau ke warga yang menjual, atau pemeliharaan, termasuk menjaga kegemukannya, menjaga kesehatannya, baru penjualan. Nah, untuk menjaga kesehatannya kami memang kerjasama dengan dokter. Ada warga MTnya sebagai dokter hewan itu kami sewa tiap tahun sudah. Begitu sapi datang sudah akan siap. Nah sebelum sekarang ini muncul penyakit PMK, nah ada atau dari pemerintah sapi yang untuk kurban harus sudah divaksin dulu. Vaksin itu nanti ditandai di telinganya, ear-tag namanya. Nah kami beli sapi-sapi yang sudah divaksin. Cuma yang tandanya tidak ditempel di telinga karena berlubang kan. Ya, itu termasuk yang cacat nanti ya. Cacat. Karena kami beli sapi yang kami beli dari Bali itu sudah divaksin tapi tanda vaksinnya nggak ditempel di telinga, kami minta. Semacam itu pertama sudah vaksin. Nah kalau di pasar-pasar di sini mungkin belum divaksin. Kalau di sini divaksin sudah ditandai dengan ear-tag ya, ear-tag orang Jawa mengatakan begitu kan. Nah kami ngundang dokter hewan. Pada waktu datang kami vaksin dulu, kami vitamin begitu. Nah kalau muncul penyakit nanti ya kami obati. Dan pernah muncul. Pada waktu COVID itu tahun 2021 itu 7 ekor sapi mati. 7 ekor sapi mati. Kami nggak mengerti apa sebabnya itu. Nah ketika kemudian salah seorang pekorban yang beli pada kami, orang luar itu beli pada kami, disembelih, ternyata paru-parunya itu rusak, mungkin karena COVID itu. Mungkin ya, duga saja karena kami nggak pernah kami periksa dokter. Toto mati sampai 7 ekor itu. Baik. Kalau pengadaannya nanti mulai tanggal 16 Mei. Tapi kalau untuk pemesanan ataupun order apakah sudah bisa Bisa mulai sekarang bisa dan sudah mulai muncul. Pelanggan kami sudah mulai tanya gitu kan. Itu ada di nomornya Ustaz. Itu Pak Musola tadi. Saya nggak hafal ya, bentar ya. Ya, atau nanti di sesi ya ini nomornya ini kontak persen untuk jual beli ini Pak Muson 0812 2934 7684 ya. Salangnya nggih. Bisa ditampilkan ya Mas. Ya 0812 2934 7684. Oh ini sudah tertulis. Ya. Mulai sekarang bisa berpesan. Dan 0812 2934 7684. Anda mau pesan sapi ataupun kambing mulai sekarang sudah bisa disiapkan. Ya. Baik Ustadz dan pemirsa, tentunya kita akan gali lebih dalam bagaimana pengadaan hewan kurban di Majelis Kandang M9 ini. Kita akan hadirkan ataupun kita gali lebih dalam setelah kita simak pesan-pesan yang satu ini. Ya, Anda masih bersama kami di gelaran kota kita, edisi spesial kita bersama pengadaan hewan kurban Majelis Kandang M9 Surakarta. Saya kira tadi kita sudah menyaksikan Viti tayangan video tahun lalu, tapi ya itu tahun lalu kurang lebih seperti itu keadaan di M9 kalau sudah crowded di menjelang hari H begitu. Kalau sekarang belum datang, artinya nanti didatangkan hewan kurbannya setelah tanggal 16 tadi disampaikan Ustaz. Ya, kita kemudian tadi disampaikan kalau yang mau order pesan di 0812 2934 7684 0812 2934 7684 silakan hubungi. Kemudian untuk harganya bagaimana Ustaz ini? Ya harganya untuk warga MTA ya itu
21.700 Sapi ya? sapi. Jadi kalau 7 orang, urunannya nanti tiap orang 3.100.000. Itu beratnya minimal 250 kilo. 250 kilo. Ya, sampai kira-kira 3 kintal. Untuk kambing itu 2.500.000. Sudah termasuk nanti biaya penyembelihan. Sudah termasuk penyembelihan. Nah, tentu nanti ada juga sapi-sapi yang besar ya. Ya. Nanti ada harga tersendiri, beda itu nanti kan. Jadi yang 21.700 itu yang beratnya kira-kira 250 kintal itu. Iya. Ya, 250 kilo ya. 2,5 kintal itu kira-kira. Ya mungkin ada lebih sedikit lah. Yang lebih besar tentu lebih kira-kira per kilo 70 kilo. Maaf, per kilo 70.000. 70.000 kilo. Ya, per kilo. Jadi biar diperhitungkan ya. Kira-kira itulah 70. Pernah dulu yang terjual itu sapi jenis apa yang sapi besar ini, Ustaz? Sapi Bernggolo, sapi putih itu ya. Sapi Bernggolo itu, sapi yang putih. Yang suka dinaikin itu ya? Ya, ada tadi kan sapi Bernggolo putih itu ada itu. Ada juga sapi-sapi metal, tapi kebanyakan itu yang disukai oleh warga itu sapi Bernggolo ya, sapi yang putih itu. Karena kan korban itu bukan cuma daging, juga apa namanya fisiknya gitu kan. Ada yang fanatik harus warnanya kuning gitu kan, seperti yang Al Bakar itu kan kuning, ada yang semacam itu. Ada yang suka sapi Bernggolo yang ada punuknya dan ada tanduknya. Sapi Bali itu kurang menarik dari segi fisiknya gitu, tidak berpunuk dan tidak tanduk itu nggak berpunuk gitu. Memang menarik sapi-sapi Bernggolo itu. Ya. Baik, kalau secara teknis untuk pemirsa mendengar yang akan membeli atau pesan, bagaimana teknisnya, Ustaz? Ya, nanti setelah sapi datang, silakan nanti datang ke kandang untuk memilih sapi yang dikehendaki gitu kan. Nah, minimal 250 kilo kan untuk disembelih di panitia di MTA. Ada gitu nggak kan. yang saya titip beli, silahkan dipilihkan gitu, ada juga? Ada juga. Ada juga, gitu. ada juga yang memilih ada kan. Ya kadang-kadang kan warga itu menyerahkan ke pengurus kan. Pengurus kemudian juga sudah menyerahkan pada kami kan. Yang penting kan sesuai dengan kriteria. Beratnya terpenuhi, kemudian syarat-syaratnya semacam itu. Tapi kami anjurkan nanti untuk sapi terutama, silakan nanti para pengurus cabang yang diamanai untuk mengurus korban ini datang ke kandang milih sendiri. Setelah sampai tersedia ya. Setelah tanggal 16, setelah kegiatan Ahad pagi, mumpung sampai Solo, silakan nanti bisa milih di Majelis Kandang M9. Bagaimana jika ada kondisi seperti ini, Ustaz? Sapi sudah dipilih, kemudian seperti yang tadi tahun 21 itu ada sapi yang mati atau bagaimana? Dari panitia seperti apa ini? Ya, tanggung jawab kami tukar kan. Ditukar ya. Kami tukar. Kalau dasarnya cuma sekedar berat minimal ya 250 kilo, kemudian warga percaya kami pilihkan yang sama beratnya begitu. Tapi juga kayak undang nanti. Dan itu bukan sekali dua kali, termasuk pembeli kambing pernah, orang luar pernah. Ada maaf ya. Ada orang luar MT yang beli kambing mati, kami tukar, kami undang. Kami tukar ini bagaimana? Atau sakit, kami tukar, kami bilang yang lebih bagus gitu. Terjadi, bukan cuma sekali dua kali yang semacam itu. Kambing pernah, sapi pernah, tanggung jawab kami lah. Ya, untuk mengganti sapi atau kambing yang memenuhi syarat gitu ya. Kalau terkait dengan pengiriman bagaimana, Ustaz? Pengiriman untuk Kota Solo kami kirim gratis sudah. Ya. Biar Kota Solo untuk Surakarta. Surakarta biar ongkir gitu kan. Kalau saya sampai ke jauh ya ke Wonogiri tambah biaya nanti. Ada yang ke Wonogiri, ada yang ke Klaten, ada yang. Tapi kalau untuk di MTA bebas ongkir. Yang dikirim ke M1 pusat 117 itu di Makabaji, kemudian di Purwokerto dan yang lainnya itu bebas ongkir.
sudah termasuk ongkir itu. Nah kalau orang-orang luar MTA yang jauh-jauh, pernah juga teman-teman dari mana, dari Pati beli pada kami, ya kami tambah ongkir Pati jauh gitu kan. Nggak ada bensin, nggak nyampe Pati nanti. Ya, kami minta tambah ongkir. Ada warga MTA dari Pati itu yang beli ke kami. Biasanya ini nyerepek untuk transaksi atau pengadaan sampai Hamin berapa ini, Ustaz? Pemesanan sapi nanti H-7, ya. Setelah itu kami lihat nanti. Sudah fokus di pengiriman ya? Ya, tapi nanti kan tidak mudah juga, barangkali sudah tidak ada sapi di pasar. Oh iya, ya, nyarian Ya, juga. mencari yang sesuai dengan kriteria itu tidak mudah. Maka sampai ada yang tidak bisa memenuhi kan, gitu kan. Karena memang kalau sudah nyerepek itu kan dipastikan juga tidak tiap hari buka pasar itu kan, tiap 5 hari sekali gitu kan. Ya, jadi minimal 1 minggu sebelumnya pesan kepada kami. Ya. Baik, dalam hal ini tentunya diperhatikan dalam pemeliharaan ya, sampai nanti hari H, diperhatikan sekali terkait dengan kesehatan hewan kurbannya. Jadi dari M9 ini juga ada jadi semacam rujukan atau bagaimana dengan Dinas Peternakan ini, Ustaz? Ya, kami jadikan apa namanya tiap tahun dikunjungi pasti. Dikunjungi oleh Dinas Peternakan Kota Solo, dan sapi-sapi yang dipandang kurang sehat diobati, disuntik, dan kami tinggali. Seperti di gambar ini ya? Nah, seperti ini, itu kan para petugas dari Dinas Peternakan Solo itu, mereka para dokter itu, dokter hewan itu, mereka menyiapkan obatnya gitu kan. Sampai kami yang dipandang kurang sehat diobati, itu kami diberi obat-obatan. Di samping kami sendiri punya dokter warga MTA sendiri yang sudah tiap tahun kami minta untuk mengawasi sapi-sapi kami gitu. Termasuk mengobati sapi yang terkena penyakit PMK sembuh. Tahun kemarin ada yang terkena penyakit PMK, penyakit mulut dan kaki gitu ya, sembuh. Yang kena penyakit leto-leto, itu penyakit paru itu, leto-leto. Itu yang bentol itu sembuh juga, alhamdulillah. Tapi ada penyakit baru, saya lupa namanya. Disebut dengan sudden death, mati mendadak. Itu begitu kena nggak tahu kenapa. Dia tahu lumpuh terus mati. Itu baru tahun kemarin muncul, dan kami kena satu itu. Dan banyak para peternak yang kena itu. Mudah-mudahan tahun ini nggak ada ya. Ya, amin. Dimudahkan dalam pemeliharaannya dan transaksinya nanti. Terkait dengan cuaca, apakah menjadi tantangan dalam pemeliharaan hewan kurban ini? Ya, kalau musim kemarau kami kesulitan mencari pakan. Kalau musim kemarau ya. Kalau musim penghujan itu lebih banyak penyakit ketimbang musim kemarau. Kan lembab tempatnya gitu kan, lembab. Tapi dia tidak seberapa itu. Kendala itu bisa kami atasi lah. Baik pakan atau kalau penyakit biasa itu bisa kami obati. Tapi kalau penyakit PMK itu penyakit nasional gitu kan. Juga leto-leto juga penyakit nasional itu. Ada itu pemerintah sudah turun tangan kan, divaksin tadi itu kan. Ya, begitu silakan untuk Anda tentunya. Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000 maupun WA call dan WA text silakan di 08112553000. Tentunya demikian yang sudah dipaparkan sepenuhnya dari Majelis Kandang. Ya, apa yang dilakukan dari M9 jika terjadi kekurangan hewan kurban mendekati hari H nih, Ustaz? Ya, itu memang kami usahakan, maka tadi kami usahakan supaya pemesanan 1 minggu sebelumnya karena terjadi kekurangan gitu kan. Sehingga biar tidak terjadi kekurangan. Ya, kekurangan gitu kan. Antisipasi itu. Ya, kami hunting ke berbagai peternak, baik sapi maupun kambing ya. Nah, kalau masih ada pasar, kami ke pasar. Masalahnya kan kata itu kan pasar hewan itu kan cuma sepekan sekali, 5 hari sekali pasarannya kan. Ya. Jadi ketika tinggal 2 hari H sudah nggak dari pasaran, kami nggak bisa lagi cari sapi ke pasar, ya ke peternak itu kan. Maka kami batasi pemesanan minimal maksimal nanti 7 hari setelah 7 hari sebelum hari H. M9 ini selain pengiriman, apakah juga melayani penyembelihan cakalnya? Ya, ada kemudian para pembeli hewan kurban di kami yang minta disembelihkan sekalian. Ada itu. Diantar disembelihkan sekalian. Ya, disembelihkan dan sekalian dibungkusi.
dibungkus sekali. Beliau salah seorang di antara beliau itu pengusaha batik ya, punya banyak karyawan gitu. Nah, beli pada kami, disembelih di kami, langsung kami beseki, dikirim ke beliau gitu. Ada sudah bertahun-tahun beliau itu. Ada pula warga MTA dulu itu yang menjadi guru-guru agama di sekolah-sekolah. Beli kambing kepada kami, disembelih di kami, terus dikirim ke sekolah itu. Beliau guru agama di sekolah-sekolah itu. Nah, terus semacam itu. Dan juga ada permintaan kepada kami tim penyembelih yang datang kepada mereka. Terjadi ada kami tim penyembelih itu, tim penyembelih yang menjual jasa penyembelihan sapi kepada para pembeli hewan sapi. Tetapi beban dari kami, sapinya kami nggak mau. Jadi yang sapinya beli pada kami, kami sediakan jasa penyembelihan sapi. Ya. Include itu. Di beberapa toko, di beberapa kantor ya, seperti misalkan pernah di apa namanya Telkomsel itu pernah, di Telkom ini ya pernah, di bank juga pernah gitu. Juga ada pribadi-pribadi, juga ada masjid-masjid juga ada gitu. Jadi dilayani pengiriman sampai jagalnya penyembelihannya, tapi hewan kurbannya belinya di M9 ya. Karena itu sebagai bentuk layanan dari M9 untuk Anda semuanya yang akan memesan boleh di 0812 2934 7684. Sekali lagi di 0812 2934 7684. Harga, saya ulangi lagi, harga sapi adalah Rp21.700.000. Kemudian itu beratnya 250 kg minimalnya ya. Kalau dibagi 7 orang menjadi Rp3.100.000. Ya. Kemudian untuk kambingnya dengan harga Rp2.500.000. Silakan Itu harga minimal ya. Harga minimal ya. Tentu nanti yang beli ke kami tergantung besarnya. Kalau besar ya lebih mahal lagi gitu kan. Sapi kan ada timbangannya nanti kan. Ya tentunya hal ini menjadikan kegembiraan bagi kita umat Islam yang akan membutuhkan hewan kurban untuk ibadah kurban, disediakan sendiri juga oleh umat Islam, tentunya dalam kesungguhan menjaga syariatnya hewan kurban ini. Ya, dalam pengiriman distribusi hewan kurban apakah ada tantangan ataupun lika-likunya seperti pengiriman yang jauh Jakarta ini bagaimana nih? Iya, selama ini ya nggak ada masalah ya. Nggak masalah, ada masalah kan. Nah, tantangannya itu di jalan itu dengan itu apa namanya itu polisi-polisi yang di jalan-jalan itu ya terjadi itu terjadi, dan juga mungkin perbatasan antara Jawa Tengah Jawa Barat itu ada pos-pos penjagaan kan. Ketika ada sapi lewat dari Jawa ke Jawa Barat kan harus mel istilahnya teman-teman itu ada mel gitu kan. Nah itu kalau nggak lengkap surat-suratnya ya ada masalah, tapi kami lengkap suratnya, kami lengkap. Alhamdulillah. Surat kesehatan pengantar dari tempat kami membeli ada semua itu. Alhamdulillah. Ya demikian kita sampai di penghujung tentunya. Silakan sekali lagi saya ulangi dulu untuk Anda yang akan pesan di 0812 2934 7684. Silakan hubungi di 0812 2934 7684. Di penghujung Ustaz bisa disampaikan harapan ke depan terhadap masyarakat dan warga MTA dalam memilih dan berkorban ini Ustaz. Ya. Pada prinsipnya memang kami membantu ya para korban supaya mendapat sapi dan kambing yang sesuai dengan syarat itu. Dan tidak keblonjo harganya. Kalau beli ke pasar itu kalau berpengalaman, susah nanti. Bisa nanti kena harga terlalu mahal gitu kan. Atau beli kepada peternak-peternak, kadang-kadang itu ya peternak-peternak itu sudah poel, padahal belum poel itu. Yang tidak terbiasa membuka mulut sapi, tidak bisa membuka mulut kambing, tidak mengerti yang benar seperti apa gitu ya. Lah minimal itu kami menjadi semacam pembantu, atau kami membantu beberapa korban menyediakan sapi dan kambing yang sesuai dengan syarat, baik dari segi umurnya, sudah poelnya, dan juga dari kesehatannya. Saya kira begitu, maka silakan teman-teman terutama dari MTA yang belum ada koordinasi dari perwakilan, saya beli pada kami, dan nanti mulai tanggal 16 itu sudah bisa melihat kambing sapi dan kambing-kambing kami.
Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya dan informasinya terkait kesiapan dari pengadaan hewan kurban dari Majelis Kandang atau M9 ini. Dan selamat bertugas, selamat sibuk tentunya, semakin sibuk. Sibuk tapi itu hiburan buat Iya, saya. semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan tetap sehat begitu. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemirsa, dengan tentunya sudah kita ikuti bersama bagaimana paparan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Andes Mugyatno, MSc PhD, terkait dengan kesiapan pengadaan hewan kurban di Majelis Kandang M9. Kita akan jumpa lagi dengan kesempatan dan tempat yang lainnya. Tetap bersama kami di program-program terpilih di channel terpilih MTA TV. Saya Adira Abdurrahman dan segenap kerabat yang bertugas mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.